Assalamualaikum. Dari share tadi. Klik. Lanjut. Kalau bergabung nggak bisa. Nah, aku udah list bulan Januari. Halo Kak atau Abang Tika, pertanyaannya aku udah desain bulan Januari, bisa diklaim KPN. Mungkin Bapak Ibu salah room mungkin. Kalau ini BPJS Kesehatan Kak, jadi untuk penjaminan BPJS Kesehatan jika sudah resign tidak bisa lagi BPJS-nya aktif. Kalau mau aktifkannya bisa ke pindah segmen menjadi peserta mandiri yang dibayarkan oleh pribadi masing-masing, seperti itu. Untuk Kak Azalia sedang hamil tapi desil 6, PBI-nya bisa direaktivasi lagi nggak karena punya riwayat SC. Jadi Kak Azalia, memang untuk per 1 Februari ini ada penonaktifan BPJS, PBI, JK. Nah, kalau kakak termasuk yang desil 6 berarti memang dinonaktifkan. Untuk pereaktivasi bisa direaktivasi sementara Kak. Caranya kakak bisa minta surat keterangan untuk membutuhkan pelayanan di puskesmas atau ke rumah sakit. Selanjutnya dibawa ke dinas sosial. Nah, dinas sosial akan mengajukan ke Pusdatin, selanjutnya akan diajukan lanjutan ke BPJS Kesehatan sehingga BPJS kakak bisa aktif sementara. Tapi dalam jangka waktu 6 bulan maksimal, jika desil kakak tidak turun, maka BPJS yang direaktivasi tadi akan nonaktif kembali, seperti itu. Silakan untuk Clarissa Sinta, Pak Adi. Yang gimana itu kak akan dinonaktifkan juga? Ya, rasanya untuk yang Kak Clarissa itu tadi sama ya jawabannya dengan sama Kak Ari tadi. Intinya untuk yang PBI itu seperti kondisi yang sekarang ya Kak ya, dimana nanti untuk yang kondisinya barangkali nanti bisa dicek Kak di aplikasi mobil JKN ataupun ke BPJS Kesehatan apakah kepesertaannya masih aktif atau enggak gitu. Kalau misalkan kakaknya masih tergolong desil 1 sampai 5 itu insya Allah katanya masih aktif, tapi kalau misalkan datanya di atas desil 5, nah itu kemungkinan sudah tidak aktif. Dan untuk reaktivasinya tetap sama seperti yang disampaikan oleh Kak Ari tadi. Kalau misalkan memang lagi butuh pelayanan kesehatan, nanti bisa melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa surat surat lagi dalam pelayanan kesehatan, baik itu bisa dari puskesmas ataupun dari rumah sakit yang melapor ke dinas sosial setempat. Begitu Kak Clarissa ya. Oke, untuk Pak Leo, ini kantornya di mana? Kantor yang kami live sekarang di kantor Kabupaten Solo, Pak. Kantor cabangnya di Solo, seperti itu. Jadi kantor cabang Solo membawahi beberapa kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Solo. Selanjutnya untuk Ibu Azizah, Ibu izin tanya, untuk nonaktif premi harus lunasi tunggakan dulu ya? Betul Ibu, kalau BPJS Mandiri menunggak berarti nonaktif karena premi. Jadi kalau mau mengaktifkan lagi silahkan dilunasi. Cara melunasinya bisa dibayar lunas sehingga bisa langsung aktif, tapi akan dikenakan masa denda 45 hari, yaitu kalau Bapak Ibu mendapatkan pelayanan rawat inap 45 hari setelah melunasi tunggakan tadi, maka akan dikenakan denda di rumah sakit. Tapi kalau misalnya belum cukup dananya dan belum butuh layanan kesehatan, bisa ikut program rehab, rencana pembayaran bertahap, bisa dicicil tapi lunas dulu baru bisa dipergunakan, seperti itu. Oke, lanjut untuk Pak Leo. Pertanyaannya, saya mau daftar BPJS, gimana caranya ya Kak? Nah, untuk daftar BPJS Kesehatan sekarang ada 2 cara Pak.
Yang pertama yaitu bisa pendaftaran langsung atau tatap muka, itu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan dengan persyaratan membawa KK, KTP, buku rekening, sama nomor HP yang aktif. Tapi kalau misalkan Bapak nggak sempat ataupun nggak bisa ke kantor BPJS Kesehatan, sekarang kita sudah bisa daftarnya tanpa tatap muka. Itu nanti bisa melalui Pendawa namanya Pak, yaitu pelayanan administrasi melalui WA. Dimana nanti untuk WA bisa dihubungi di nomor 0811 8165 165. Untuk persyaratan sama Pak ya, baik itu di kantor ataupun di Pandawa, itu dengan persyaratannya KK, KTP, buku rekening, sama nomor HP. Nah, tadi ada yang terlewat untuk Ibu Firliana Megan Azahra. Punyaku awalnya mandiri, berubah jadi PBI, mau rubah lagi ke mandiri, kenapa harus naik kelas? Jadi PBI itu Kak kelas 3. Kalau BPJS mandiri kelas 3 bayar sendiri, itu sama-sama ada subsidi dari pemerintah dan sama-sama tidak boleh naik kelas. Jadi diikat oleh pemerintah. Kalau memang mau dinonaktifkan, syaratnya harus naik kelas dulu. Karena kalau tidak naik kelas, daftar mandiri akan dikembalikan lagi ke PBI-nya. Karena sifatnya PBI PBI JK dan mandiri kelas 3 itu sama, boleh dipergunakan di seluruh Indonesia asalkan sesuai dengan fasilitas kesehatan yang terdekat, bisa dan itu kalau yang BPJS yang dari pemerintah daerah itu hanya bisa dipergunakan di daerah tersebut, jadi boleh mengundurkan diri. Tapi kalau PBI memang harus naik kelas dulu baru bisa nonaktifkan PBI-nya Kak, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak bisa nggak pindahkan BPJS dari Ujung Batu ke Gunung Tua? Nah, terkait perubahan Vaskes itu bisa, kecuali kalau misalkan nanti kita cek dulu kepesertaannya seperti apa Kak. Kalau misalkan kepesertaannya atau terdaftarnya sebagai peserta Jamkesda ataupun tanggungan daerah, nah itu memang biasanya untuk Vaskesnya itu memang berlaku di daerah tersebut gitu Kak. Tapi kalau misalkan Vaskesnya selain Jamkesda, itu bisa kita ubah Vaskesnya kemana saja di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya tadi pertanyaan dari MG Surabi. Saya udah ngajuin data Bu ke petugas tapi belum punya kartu. Jadi mohon maaf Ibu MG Surabi, untuk BPJS Kesehatan sekarang kita tidak menyediakan kartu fisik lagi. Cukup berobat menggunakan NIK yang ada di KTP atau di KK, dan atau bisa mendownload aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan KIS digital seperti itu. Untuk Ibu Wilia, berarti meski yang PBI nggak aktif bisa dipakai berobat sekarang. Mohon maaf Ibu, untuk peserta yang bisa dipergunakan untuk berobat adalah peserta yang aktif. Jadi kalau memang Ibu sebagai PBI yang tidak aktif tapi membutuhkan layanan, bisa direaktivasi namanya Bu, diaktifkan sementara. Caranya seperti tadi, minta surat keterangan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan dan diantarkan ke dinas sosial setempat, sehingga dinas sosial nanti akan bisa meneruskan kembali ke Pusdatin dan ke BPJS Kesehatan. Nah, tapi itu sifatnya sementara ya Bu. Jika dalam 6 bulan maksimal Ibu datanya tidak berubah, salah satunya itu desil, maka akan dinonaktifkan kembali seperti itu. Ya, untuk Kak Azalia, pertanyaannya Kak, kalau minta surat keterangan, minta di dokter objin bisa nggak? Soalnya di puskesmas nggak dikasih. Nah, baik Kak. Untuk apa ya? Ini keterangan atau rujukan ya? Mana? Kak Azalia ini surat keterangan minta di dokter objin bisa nggak? Oh, yang pengaktifan tadi mungkin nggak bisa minta keterangan, mungkin bisa digunakan Ibu, karena misalnya Ibu butuh layanan untuk melahirkan dalam waktu dekat, nah itu yang Ibu bawa nanti ke dinas sosial seperti itu. Untuk Kak Helina, Kak kalau BPJS hilang bisa bikin lagi nggak? Nah, terkait kartu BPJS sekarang kan kita memang tidak ada pencetakan kartu lagi Kak. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya sudah pernah dapat kartu, kemudian kartunya hilang atau misalkan kartunya rusak dan sebagainya, sekarang kita tidak ada pencetakan kartu baru lagi Kak. Nah, untuk pengganti kartu itu sekarang cukup menggunakan NIK.
Yang itu bisa pakai KTP, bisa pakai KK, atau enggak nanti kakak bisa juga menggunakan aplikasi mobile JKN yang bisa di-download melalui Playstore di HP. Jadi lebih gampang pakai aplikasi gitu kan. Ini Bunda Nedalia, Kak kemarin udah aktifkan BPJS, punya aku aktif, tapi yang punya anakku kok nggak aktif, gimana? Jadi seperti tadi Bunda, kalau seumpama anak Bunda termasuk yang non aktif dalam beberapa bulan ini dan butuh pelayanan kesehatan, bisa minta surat keterangan butuh layanan di fasilitas kesehatan dan minta bantu ke dinas sosial untuk direaktivasi yang juga sifatnya sementara. Seperti itu Bunda. Siapa lagi ini? Yopi Nova Fatona teh, kalau istri dan anak ke satu PBI Mandiri bisa jadi PBI untuk jadi Bapak Ibu sahabat JKN, BPJS ini ada beberapa segmen. Ada yang PBPU Mandiri, yakni yang dibayar sendiri. Yang kedua ada yang dibayarkan oleh pemerintah, itu yang dibayarkan pemerintah pusat, itu namanya PBIJK, dan ada yang namanya dibayarkan oleh pemerintah daerah, PBPU Pemda. Silahkan kalau seumpamanya Bapak atau Ibu Yopi mau mengajukan yang dibayarkan oleh pemerintah, silakan ajukan ke dinas sosial setempat. Sifatnya itu tergantung daerah masing-masing. Jika memang kuotanya ada akan didaftarkan. Jadi silahkan cek secara berkala BPJS-nya statusnya sudah berubah atau belum. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu dari Pak Satria. Kalau menunggak kena bunga enggak? Nah, terkait tunggakan, yang pertama itu kalau untuk tunggakan BPJS Kesehatan, di mana ada maksimum hitungan iurannya, di mana untuk tunggakan itu maksimalnya adalah 24 bulan atau 2 tahun. Jadi misalkan nih Bapak menunggaknya sudah 5 tahun atau 10 tahun. Nah, cuman ketika kita mau melunasi ataupun membayarkan tunggakan tersebut, maka tagihan yang muncul itu adalah maksimalnya adalah 2 tahun. Itu terkait tunggakan. Nah, kemudian setelah kita melunasi tunggakan, maka terhitung 45 hari ke depan. Jika kalau seandainya kita misalkan nanti masuk rumah sakit kemudian dirawat inap, nah maka nanti ada namanya masa denda pelayanan rawat inap, yang mana dalam jangka waktu 45 hari tersebut, kalau misalkan kita masuk rumah sakit dan dirawat inap, maka kita akan dikenakan denda pelayanan, yang mana untuk besar denda pelayanan tersebut adalah 5% dari biaya masuk rumah sakitnya dikali jumlah bulan menunggaknya maksimal adalah 12 bulan. Nah, itu terkait denda pelayanan. Ini dari Aisyah Marisa. Kak, saya sudah menikah, lagi nikah siri, mau lahiran, bolehkah pakai BPJS aktif yang bersama suami dulu? Pada dasarnya penggunaan BPJS itu sifatnya BPJS-nya aktif atau tidak untuk yang pertama kali. Jadi dalam hal nanti apakah sudah berpisah atau ada perubahan di kakak, segera lapor setelahnya ya Ibu Aisyah. Untuk Ibu Ine, apa ada pemutihan BPJS kah Kak? Untuk pemutihan, untuk sementara kita masih menggunakan tagihan yang maksimal 25 bulan. Jadi untuk peserta yang sudah menunggak lebih dari 25 bulan, apakah 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, nah itu tagihan yang muncul adalah 25 bulan. Untuk sementara pemutihan yang berlangsung itu baru Kak. Yang lain masih menunggu info, seperti itu. Untuk Kak Ana, kalau mau ambil cicil bayar tunggakan, apa aktifnya nanti setelah lunas? Nah, betul Kak. Jadi kalau misalkan kita ambil program rehab atau cicilan dari tunggakan, maka selama kita mengikuti program tersebut, kartu kita tetap belum bisa aktif ya Kak. Karena nanti patokannya untuk kepesertaan kita bisa aktif kembali setelah kita melunasi tunggakan tersebut 100%, baru kepesertaan kita aktif. Untuk Kak Yopi, Kak bisa nggak mandirinya jadi PBI? Nah, BPJS Mandiri menjadi PBI itu pindah segmen namanya Kak. Kalau mandiri itu kita yang bayarkan sendiri, kalau PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi untuk yang dibayarkan pemerintah itu pengajuannya ke dinas sosial. Silahkan nanti kunjungi dinas sosial setempat ya Kak. Untuk
Wanti, kalau desil 3 masih aktif BPJS-nya, soalnya saya lihat di desil PKH. Nah, untuk BPJS yang dari pemerintah pusat namanya PBIJK, silahkan dicek nanti dari di Pandawa juga bisa. Kalau statusnya desil 3 biasanya itu masih ditanggung oleh pemerintah, masih terdata di Kementerian Sosial, seperti itu. Maksud Lunas ini udah admin Lana, silakan Pak Adi. Ya, untuk Kak Admin Lana mengaktifkan lagi BPJS PBI-nya bagaimana ya Kak? Maaf Kak. Iya. Ini tadi juga udah kita sampaikan juga ya Kak, untuk yang BPJS PBI, terkhusus untuk yang penonaktifan baru-baru ini ya Kak. Nah, memang untuk istilahnya reaktivasi kembali status kesehatan PBI-nya, kalau misalkan kakak memang lagi butuh pelayanan kesehatan segera, itu nanti bisa direaktivasi kembali dengan cara melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa surat keterangan lagi dalam pelayanan kesehatan. Nah, nanti silakan surat tersebut dibawa ke dinas sosial, maka nanti dinas sosial akan melakukan pengusulan atau reaktivasi kembali status kesehatan PBI-nya. Oke, lanjut untuk siapa lagi nih yang belum? Untuk Kak Ica, Kak tahun lalu di screening bisa, tahun ini nggak bisa. Ada masalah di tanggal lahir. Solusinya gimana? Untuk solusinya bisa ke BPJS terdekat untuk pengubahan data, dicek dulu apakah ada datanya tidak sesuai, atau bisa melalui pelayanan administrasi melalui WA dengan nomor HP 0811 8165 165 Kak. Ini untuk Abi, temanku ada di desil 6 Kak, tapi BPJS-nya gratis, dibayar pemerintah bukan mandiri. Nah, kembali lagi Kak, untuk BPJS yang dari pemerintah ada dua macam. Pertama yang dari pemerintah pusat namanya PBIJK, itu memang tergantung desil. Untuk yang kedua ada PPPU PMK yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, itu tergantung kebijakan masing-masing daerah untuk mendaftarkan peserta yang mau dibayarkan oleh pemerintah tersebut. Untuk Pak Max, Kak bagaimana caranya ngecek KIS? Nah, untuk pengecekan status kepesertaan sekarang sudah banyak ininya Pak ya, tempat pengecekannya. Selain di kantor BPJS Kesehatan, Bapak bisa juga nanti ngeceknya melalui aplikasi Mobile JKN, atau sekarang juga ada namanya Pandawa Pak. Pandawa nanti Bapak bisa chat melalui WA di nomor WA 08 11 8165 165, atau bisa juga nanti Bapak langsung menghubungi care center BPJS Kesehatan di nomor 165. Oke, untuk Pak atau Ibu Al, Kak bisa nggak aktifin KIS PBIJK punya anak saya dinonaktifkan sebulan yang lalu? Untuk pengaktifan PBIJK kembali lagi, jika yang nonaktifnya dalam beberapa bulan ini bisa diajukan ke dinas sosial dengan membawa surat keterangan mendapatkan layanan, dan selanjutnya nanti dinas sosial akan meneruskan ke Pusdatin dan BPJS Kesehatan. Nah, untuk pastikan nanti untuk anaknya masih nonaktifnya dalam beberapa bulan ini ya Pak atau Ibu Al. Mana lagi ini berlari ya. Nih tadi ada pertanyaan kalau vaskesnya di perbatasan bagaimana? Untuk vaskes silakan dipilih mana yang dekat terjangkau oleh Bapak Ibu, tidak harus mutlak di nama kecamatannya. Nah, kalau misalnya BPJS yang mandiri atau yang dari pemerintah pusat itu bisa dipindahkan kemana saja asalkan dapat mudah dijangkau oleh Bapak Ibu. Tapi untuk yang dari pemerintah daerah itu ada kebijakan masing-masing, silakan diceknya ke BPJS terdekat ya Bapak Ibu. Untuk Kak Oknita Chan, Kak, saya pernah daftar JKN, tapi nggak sengaja ke logout mau masuk lagi nggak bisa, padahal nomor masih sama. Nah, berarti ini untuk aplikasi Mobile JKN ya Kak ya. Nah, untuk aplikasi Mobile JKN, kalau misalkan kita sebelumnya sudah pernah terdaftar dan pernah login, kemudian logout dan tidak bisa login lagi, itu memang nanti yang pertama dipastikan nomor HP-nya Kak.
apakah nomor HP-nya masih sama dengan nomor HP yang lama atau nomor HP-nya sudah berganti dengan nomor HP yang di aplikasi kesehatan sekarang. Nah, solusinya sih kalau untuk kasus seperti ini bagusnya nanti pastikan kembali atau enggak memang diubah untuk nomor HP-nya, atau bisa juga nanti untuk perubahan password yang baru bisa juga nanti menggunakan email kan. Jadi memang harus diupdate nomor HP sama emailnya. Begitu Kak ya. Oke, untuk Kak Ocha BPJS Tenaga Kerja, mohon maaf Kak, ini BPJS Kesehatan. Mungkin Kakak salah room, bisa tanya ke BPJS Ketenagakerjaan terdekat ya. Untuk nih Kakak, untuk pengaktifan BPJS PBI apakah memang harus ke desa dulu untuk menurunkan desil? Kalau untuk menurunkan desil memang untuk desa yang mengurusnya, tapi kalau untuk mengaktifkan sementara bisa ke Dinsos, tapi membawa surat keterangan sedang mendapatkan pelayanan kesehatan ya Kak ya. Saya BPJS Mandiri dari fase 1 dirujuk ke rumah sakit, sampai rumah sakit disuruh fase 1 lagi. Mungkin Bapak Mas Karjo jika mendapatkan kesulitan di rumah sakit, di beberapa titik di rumah sakit itu terdapat poster yang mana di situ berisi informasi mengenai petugas BPJS dan petugas rumah sakit. Kalau BPJS namanya BPJS 1, bisa Bapak menghubungi nomor tertera di rumah sakit tersebut jika mengalami kendala ya Bapak. Untuk Kak Silut, kalau bikin BPJS bisa langsung jadi ya Kak. Nah, untuk pendaftaran BPJS Kesehatan ini khususnya mandiri ya Kak. Kalau untuk mandiri itu menunggu paling cepatnya 14 hari Kak. Jadi kalau misalkan kita daftarkan hari ini, maka Kakak harus menunggu dulu paling cepatnya 14 hari. Setelah 14 hari baru nanti bisa dibayarkan iurannya, baru aktif, baru bisa digunakan. Nah, jadi kalau misalkan Kak Silut belum terdaftar sebagai peserta JKN ataupun BPJS Kesehatan, saran kami silakan Kak untuk segera mendaftar Kak, karena untuk keaktifan kepesertaannya itu tidak ada yang bisa langsung aktif Kak ya, karena untuk yang mandiri pun harus menunggu paling cepatnya 14 hari atau enggak 2 minggu. Untuk Bapak Daeng Kumis menanyakan BPJS Tenaga Kerja, mohon maaf Pak, ini BPJS Kesehatan ya Pak. Untuk siapa tadi? Ini untuk Sweety, kalau nunggak 7 tahun terus mau ganti status pekerja mandiri sebagai penerima upah, apakah bisa? Untuk tunggakan tetap terbaca, cuman kalau Kak Sweety nunggaknya 7 tahun itu yang terbaca 25 bulan. Jika Kak Sweety sudah terdaftar atau akan didaftarkan oleh perusahaannya, tempat bekerjanya menjadi pekerja penerima upah, bisa dilanjutkan, tapi dengan syarat harus tetap tunggakannya terbaca, jadi bisa dibayar dengan mencicil Kak. Silakan nanti didaftarkan melalui aplikasi mobile JKN dengan mengambil menu rehab. Untuk Kak mamanya Naufal, Kak, buat bayi baru lahir yang BPJS dari ibunya kan itu belum ada nicknya ya awalnya, itu gimana ya? Nah betul Kak, jadi kalau untuk bayi baru lahir itu kan memang didaftarkannya kan pakai nama samaran dulu Kak. Biasanya itu pakai nama bayi nyonya ibunya gitu kan. Misalkan nama ibunya Mawar, bayi nyonya Mawar. Nah memang untuk kepesertaan bayi baru lahir itu memang ada jangka waktunya maksimal 3 bulan Kak. Jadi sebelum 3 bulan itu maka sudah diharapkan agar anaknya tersebut sudah dilaporkan ke Capil untuk didaftarkan masuk ke dalam kakaknya, sehingga nanti ketika anaknya sudah masuk kakak, sudah punya nick, sudah punya nama, maka segera dilaporkan ke BPJS Kesehatan agar bisa kita update nama bayinya tersebut sesuai dengan nama yang sudah terdaftar di Capil ataupun di kakaknya. Itu maksimalnya 3 bulan ya Kak. Untuk Kak Ci, bisa aktifkan BPJS pemerintah nggak? Kalau untuk pengaktifan BPJS dari pemerintah, silakan menghubungi dinas sosial ya Kak. Untuk Kak atau Bapak Anggi, kalau bikin BPJS anak umur 6 bulan gimana? Lihat untuk anak kelahiran Desember 2018 ke atas, kita mengikuti kepesertaan ibunya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ibunya peserta BPJS Mandiri dan anaknya baru didaftarkan ketika umur 6 bulan, maka si anak menunggak sejak 6 bulan, sudah 6 bulan menunggaknya, menunggak sejak lahir. Jadi tagihan pada saat didaftarkan pertama langsung muncul 6 bulan seperti itu. Untuk Kak Lika, nomor HP yang dulu hilang, kalau ganti nomor baru bisa Kak, bisa ke BPJS terdekat atau melalui pelayanan administrasi melalui WA dengan nomor HP 0811 8165 165.
Untuk Wahyu Ciwit, gimana ini setiap bulan bayar kok BPJS saya tidak aktif? Nah, Bapak silahkan nanti dicek ke BPJS terdekat apakah ada kendala pada saat pembayarannya. Karena untuk pembayaran bisa dicek ke kantor BPJS ya Pak ya. Ini akan syarat daftar BPJS untuk Cancer Girl. Tergantung nanti syarat BPJS-nya mau didaftarkan sebagai apa Kak. Kalau mau daftar BPJS mandiri yang bayar sendiri itu aktifnya 14 hari. Pendaftarannya wajib 1 KK dan syaratnya KK serta nomor rekening seperti itu. Lanjut Pak Adi. Siapa ini lagi? Kak Kirele, kalau bayi PBI lahir bisa untuk daftar lewat JKN itu nggak bisa ya Kak, untuk bayi harus ke kanal layanan, ke kantor atau melalui dinas kesehatan terkait atau didaftarkan oleh puskesmas atau tempat lahirnya di rumah sakit seperti itu. Tapi kalau lewat JKN belum bisa ya Kak. Untuk Kak Yuni, mau pecah kakak jadi ikut suami, itu BPJS PBI-nya masih aktif atau dinonaktifkan ya Kak? Nanti untuk kalau sudah berubah kakak, nanti akan berubah lagi desilnya. Kalau desilnya berubah bisa jadi nonaktif, tapi untuk sementara masih aktif biasanya Kak. Ini Kak Siti Nur Hasanah, Kak bisa bikin BPJS gratis gak buat anak umur 4 tahun? Kalau untuk yang gratis ke dinas sosial setempat ya Kak. Untuk Didik Joni, izin tanya, kalau sudah terdaftar BPJS Kesehatan tapi pindah BPJS KIS bisa nggak? Kembali lagi untuk sebenarnya bukan BPJS KIS ya Pak, KIS itu Kartu Indonesia Sehat kartunya, sedangkan BPJS ini ada segmen-segmennya yang bayar sendiri, bayar mandiri, atau yang dibayarkan oleh pekerja, dibayarkan oleh perusahaan atau dibayarkan oleh pemerintah. Kalau maksud Bapak Didik mau didaftarkan, sudah daftar mandiri dan mau didaftarkan ke yang dibayarkan oleh pemerintah, bisa ke dinas sosial ya Pak ya. Untuk Kak Queen Kasih, kalau ganti kelas itu harus ke kantor BPJS ya Kak. Nah gini Kak, kalau untuk ganti kelas itu nggak harus ke kantor BPJS Kesehatan Kak. Kalau misalkan Kakak ada aplikasi mobile JKN, itu bisa langsung nanti Pak, Kakak bisa langsung akses nanti di menu perubahan data. Di sana nanti ada menu untuk perubahan kelasnya. Atau kan nanti bisa juga Kakak melakukan perubahan kelasnya melalui Pandawa ataupun chat melalui WA di nomor 0811 8165 165. Oke, kalau untuk Ibu Liana mau alih dari mandiri ke BPJS pemerintah, kalau ke pemerintah itu nanti tergantung daerah masing-masing, biasanya ke dinas sosial dulu atau dinas kesehatan dulu Kak, nanti didaftarkan baru bisa ke langsung aktif BPJS-nya. Kalau Fadila, PBI jaminan kesehatan itu gratis ya Kak? Sebenarnya bukan gratis, cuman kakak nggak bayar, tapi pemerintah yang bayarkan iurannya, seperti itu. Lela Balwel, Kak sudah pindah ke mandiri tapi masih nonaktif padahal sudah bayar, apa nunggu 14 hari lagi? Kalau masih nonaktif tapi sudah bayar, bisa ke BPJS terdekat Kak untuk diaktifasi, mungkin ada kendala pada saat pembayarannya Kak. Rekomendasi barang bayi, kalau sudah pindah kakak tapi di JKN anggota tetap kakak yang lama bagaimana? Apakah sudah dilapor Kak? Karena memang kalaupun di kakak atau di Capil sudah dilapor, tapi kalau ke BPJS tidak dilapor, maka datanya akan tetap seperti yang lama. Jadi kakak laporkan kalau ada perubahan data di kakak ya. Untuk Kak Sarada Zora, kalau sebelumnya BPJS-nya dari PNS Bapak, terus dan lewat umur, mau urus BPJS lagi bagaimana? Nah, kalau misalkan kakak intinya gini Pak ya, untuk tanggungan orang tua pekerja, baik itu PNS, pegawai swasta, atau P3K, maka untuk usia anak yang bisa ditanggung maksimal sampai 21 tahun. Tapi kalau misalkan kakaknya masih kuliah, intinya usianya belum sampai 25 tahun, itu masih bisa diperpanjang dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah yang terbaru. Tapi kalau misalkan usianya sudah lewat dari 21 tahun, kemudian tidak kuliah atau misalkan sudah selesai kuliahnya dan kakak mau mengaktifkan lagi kepesertaan JKN-nya, maka nanti kakak bisa daftar sebagai
peserta mandiri. Bisa nanti daftarnya langsung ke kantor BPJS Kesehatan, atau bisa juga nanti melalui kanal non tatap muka, bisa melalui Pandawa di nomor 0811 8165165, atau bisa juga nanti melalui mobile JKN, aplikasi mobile JKN gitu kakak ya. Untuk Kak Cindy, kalau nunggak 2 tahun tapi mau ganti yang gratis harus bayar tunggakan 2 tahun itu semua Kak. Untuk yang gratis ke dinas sosial ya Kak, tapi nanti sifatnya yang menunggak ini tetap tidak hilang dia walaupun kita pindah-pindah, apakah ke yang dibayarkan oleh tempat kerja atau dibayarkan oleh pemerintah. Nah pada suatu saat nanti kalau seumpama tidak ditanggung lagi oleh pemerintah dan ingin daftar BPJS Mandiri lagi, maka tagihan yang tidak dibayar tadi, yang nunggak tadi akan muncul kembali. Jadi sebaiknya kalau sudah pindah ke yang dibayarkan oleh pemerintah tetap dibayar, atau bayar lunas boleh, atau boleh ikut rehab, rencana pembayaran bertahap dengan cara mencicil seperti itu. Mekanik Polando mau nanya, berkas apa saja yang dibawa saat mau pencarian tenaga kerja? Mohon maaf Bapak, ini BPJS Kesehatan ya Pak. Kalau mau aktifin BPJS yang bukan tanggungan ortu lagi, diubah jadi pekerja mandiri kah JKN-nya? Betul, karena kalau tanggungan pekerja hanya ditanggung sampai usia 21 tahun, atau kalau masih sudah 21 tahun masih kuliah bisa diaktifkan pakai surat keterangan aktif kuliah, tapi itu sifatnya semasa 1 tahun. Dan kalau tidak kuliah lagi, sebaiknya dilakukan pindah segmen menjadi peserta mandiri seperti itu. Untuk Kak Amik, Kak daftar 2 orang, sekarang kok bayarnya cuma 1 orang ya Kak? Nah untuk Kak Amik nanti barangkali bisa dicek dulu Kak, bisa jadi mungkin apakah kepesertaannya yang satu lagi itu masih terdaftar di Mandiri, atau bisa jadi mungkin kepesertaannya sudah beralih ke tanggungan perusahaannya, atau mungkin ke tanggungan pemerintahnya gitu sih Kak. Nanti bisa dicek Kak ya, silakan nanti dicek apakah kemungkinannya itu sih Kak, beralih ke pesertaan, apakah mungkin ke tempat bekerjanya atau mungkin ditanggung oleh pemerintahnya. Oke, untuk user L, saya udah kirim dokumen dari kemarin siang tapi nggak dapat nomor tiket. Mungkin bisa dikirim lagi Kak, karena untuk Pandawa jika amannya, jika kita sudah menerima tiket berarti kita sudah masuk daftar antrian. Tapi kalau belum, bisa minta tolong dikirim lagi atau dihubungi lagi Pandawanya di awal ya Kak. Kak Nikmatul, cek tagihan kemana Kak yang badan usaha? Untuk badan usaha kita ada nama aplikasinya Edabu ya Kak. Di Edabu itu nanti Kakak bisa ngecek tagihan setiap bulannya. Jadi kalau misalkan nanti Kakak mau tahu berapa orang karyawannya terdaftar di bulan tersebut, sama ngecek berapa tagihannya di bulan tersebut, nanti Kakak bisa langsung akses aplikasi Edabu ya. Karena setiap perusahaan, setiap badan usaha itu punya user untuk login ke aplikasi Edabu-nya masing-masing. Untuk Habib Prasetyo, perubahan data nomor HP via WA tapi orang tuh belum ada KTP. Dari nomor NIK ada di di KK Pak, bisa ambil nomor NIK yang ada di KK tersebut. Lollipop, kalau lupa password gimana Kak dan email tidak aktif lagi, bisa diupdate emailnya ke kantor BPJS terdekat, atau bisa melalui pelayanan administrasi melalui WA yang ada disematkan di atas. Kak, BPJS saya pekerja bukan penerima upah. Kalau kok ada masa denda? Iya Kak, berarti itu ada keterlambatan pembayaran dari tempat kerjanya, sehingga pada saat itu menunggak, nonaktif karena premi, sudah dibayar tunggakannya, maka akan dikenakan masa denda. Jadi yang dikenakan masa denda bukan hanya peserta mandiri, tapi juga pekerja penerima upah yang tempat kerjanya atau penanggung jawabnya terlambat membayarkan atau pernah menunggak pembayaran iuran seperti itu. Untuk Bang Tomski, Bang, kalau melahirkan normal ditanggung BPJS Kak? Kalau untuk lahiran normal tetap ditanggung ya Bang. Dimana nanti kalau misalkan lahiran normal, nanti bisa lahirannya sesuai di mana FKTP kita terdaftar. Apakah kita terdaftarnya di puskesmas, atau di dokter praktek, atau mungkin di klinik. Tetap ditanggung ya Bang. Untuk Kak Cengkaruk, kalau pindah domisili harus pindah vaskes juga ya. Nah untuk vaskes itu memang disarankan diubah ataupun didaftarkan sesuai di mana kita domisili Kak. Jadi kalau misalkan nanti Kakak pindah domisili, memang lebih bagus dan lebih baiknya diubah juga vaskesnya di sana. Karena kalau misalkan nanti sewaktu-waktu Kakak
perlu berobat atau butuh pelayanan kesehatan, kakak tinggal pergi ke Vaskes sesuai dengan domisili kakak tersebut. Ini untuk boru purba kak bikin BPJS umur 4 bulan bisa dapat BPJS yang gratis kak. Untuk yang nanti dicek dulu kak apakah BPJS-nya yang dari pemerintah pusat atau daerah, kalau bisa ke BPJS terdekat atau lewat WA Pandawa berikut yang di atas. Untuk yang dari PBIJK bisa didaftarkan maksimal usianya 11 bulan ya kak. Tuh Kak Ica, BPJS Mandiri saya non aktif, kalau dibayar apa bisa aktif lagi? Bisa Kak, BPJS-nya akan langsung aktif atau langsung aktif jika dibayar tunggakannya, tapi Kakak nanti akan dikenakan masa denda 45 hari. Kalau ada rawat inap di rumah sakit dalam 45 hari setelah bayar akan dikenakan denda di rumah sakit, seperti itu. Untuk Kak Puput, Kak, kalau KTP luar daerah mau daftar BPJS Mandiri lewat JKN Mobile untuk perantau apakah bisa? Tetap bisa Kak ya. Untuk daftar mandiri, KTP ataupun KK manapun kita tetap bisa daftar baik itu di BPJS mana saja, apalagi bisa melalui aplikasi mobile JKN. Atau nanti kakak bisa juga daftarnya melalui Pandawa di nomor 0811 8165 165. Ini dari Kak Fitriah, Kak mau nanya, kalau baru aktifkan kembali BPJS PBI apa benar harus nunggu 1 kali 24 jam? Untuk yang PBI itu sifatnya pengajuan Kak, jadi ada beberapa tahap yang harus dilakukan, jadi kita ngantri. Nah, bisa jadi 1 kali 24 jam, bisa jadi besoknya. Jadi diharapkan kalau misalnya dirawat, nah hari pertama itu langsung urus langsung ke persyaratannya agar nanti tidak dikenakan sudah lewat 3 hari baru aktif, jadi kita tidak jadi dijamin BPJS-nya. Jadi segera urus secepat mungkin ya Kak ya. Ini untuk Kak Tasyan Anissa, Kak, pembayaran bertahap itu bagaimana? Nah, jadi gini Kak, untuk pembayaran bertahap itu adalah semacam cicilan Kak bagi peserta JKN yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan atau 4 bulan ke atas. Kalau misalkan contohnya nih, misalkan nih Mbak, kita ada tunggakan 2 tahun lebih misalnya. Nah, maka kalau misalkan kakak mau mencicil tunggakan tersebut, kakak bisa nanti daftarnya masuk ke program rehab, dimana kalau misalkan tunggakan kita di atas 2 tahun, itu masa cicilannya ataupun masa rehabnya adalah maksimal 12 bulan. Jadi misalkan nih tunggakannya 5 juta misalnya Kak. Nah, kemudian kakak mau daftar rehabnya ataupun cicilannya selama 12 bulan. Maka selama 12 bulan tadilah tunggakan yang 5 juta tadi akan dibagi selama 12 bulan tadi. Itulah cicilan yang harus kakak bayarkan setiap bulannya sampai nanti selesai masa cicilannya di bulan ke-12. Itu yang maksudnya untuk yang pembayaran bertahap ya Kak, khusus untuk yang ada tunggakan. ini untuk Kak Ayu Yuliani, Kak tadi udah chat Pandawa tapi error. Nah, bisa jadi jaringan Kak. Jadi pastikan kalau sudah chat Pandawa itu sudah dapat nomor tiket, berarti sudah masuk data Kakak ke antrian, seperti itu. Ini sudah kalau melahirkan normal. USG ditanggung, itu tergantung indikasi medis. Silahkan nanti ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, biasanya ada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan USG, bisa di situ. Maksimal berapa ya? 1. Kalau untuk di fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu tergantung indikasi medis, seperti itu. Nah, ini ada Kak Dila. Kak, emang P3K paruh waktu tidak bisa nambah anggota, alasannya bayi baru lahir. Jadi untuk anak kelahiran Desember 2018 ke atas dicek dulu ibunya sebelum jadi P3K paruh waktu apakah mandiri. Kalau memang mandiri, daftar mandiri dulu Kak, karena ada kewajiban si anak ini harus didaftarkan pada saat lahir tapi tidak didaftarkan. Dicek dulu kepesertaan Kakak sebelum jadi P3K paruh waktu ya Kak. Ibu Sri mau update nama bayi, boleh nggak online? Boleh, bisa di WA nomor ini ya Kak. Bedanya PBPU dan BP apa? Kalau PBPU pekerja bukan penerima upah, bisa jadi yang mandiri, bisa jadi yang Pemda, jadi PBPU Pemda. Kalau BP bukan pekerja, itu seperti pensiunan, veteran, seperti itu. Kan aku udah bikin ya dari aparat
katanya gratis. Mohon maaf Kak, bisa dicek lagi ke yang bersangkutan. Kadang banyak penipuan emang atas namakan BPJS gratis. Nah, padahal mungkin kakak waktu itu didaftarkan sebagai peserta mandiri dan tidak diinfokan untuk pembayaran atau dibayarkan iuran pertama saja, sehingga tagihannya sudah menunggak beberapa bulan seperti itu. Silakan dicek melalui WA berikut untuk status kepesertaannya, apakah memang kalau yang dari pemerintah itu namanya PBI, kalau yang dari pemerintah pusat itu PBI, kalau yang dari daerah namanya PBPU Pemda. Ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang chatnya tidak terbacakan atau tidak terjawab, mohon maaf. Untuk kita live setiap minggu. Nah, nanti bergantian, bisa di follow terus ya JKN Solok Rayanya. Tunggu dulu ya Kak, soalnya ortu saya harus kontrol. Untuk Ibu Fitria, nunggu kalau nanti diinformasikan saja Kak sama dinas sosialnya kalau orang tua kakak butuh kontrol, mana tahu bisa didahulukan mana yang lebih urgent seperti itu. Bagaimana cara masukkan BPJS pemerintah kalau untuk bayi baru lahir, bisa coba lewat WA Pandawa ini Kak, atau bisa lewat fasilitas kesehatan tempat persalinannya, bisa diminta dibantu ke petugasnya untuk didaftarkan bayinya. Kak, aku kerja di PT HPL Juli, itu gimana BPJS-nya? Silahkan dicek kepesertaannya melalui WA berikut. Nah, nanti ambil informasi, ambil cek status kepesertaan. Kalau statusnya PPU, berarti itu pekerja penerima upah, sudah ditanggung oleh tempat kerjanya. Untuk Tasya Nadia Ulfa, dulu setelah pensiun guru BPJS-nya nggak aktif, terus mau diaktifkan lagi, bagaimana caranya? Bawa SK pensiun ya Kak, sama karib taspennya. Bisa jadi tidak dinonaktifkan sementara karena tidak ditemukan lagi di tempat kerja yang lama, memang karena sudah pensiun tapi tidak ada pelaporan, atau memang ada data yang harus dilengkapi seperti itu. Untuk Kak Dila, setelah daftar mandiri gimana lagi Kak seterusnya yang P3K paruh waktu? Nah, kalau misalkan kakak sekarang statusnya sebagai P3K paruh waktu, memang nanti pendaftaran ataupun kepesertaannya disesuaikan dengan status pekerjaan sekarang ya Kak. Kalau misalkan kakak sebelumnya daftar mandiri, kemudian didaftarkan lagi sebagai P3K paruh waktu, maka kedepannya untuk status kepesertaan dan iurannya itu dibayarkan melalui kantornya ya Kak. Tapi kalau misalkan kakak sebelumnya terdaftar mandiri tapi ada tunggakan, nah maka untuk tunggakan sebelum P3K paruh waktunya itu tetap menjadi kewajiban ya Kak untuk dibayarkan sampai nanti tunggakannya lunas gitu Kak. Untuk Rere Kak, kalau data sudah dalam antrian, progresnya sampai berapa hari? Biasanya 1-2 hari kalau tidak ada kendala. Tapi kalau ada kendala, biasanya diinformasikan oleh petugas jika ada yang harus diperbaiki seperti itu. Untuk Kak Lisa Wahyu Sriana, Kak BPJS kelas 3 bisa naik kelas nggak? Nah, mohon maaf Kak, untuk kelas 3 itu tidak bisa naik kelas di rumah sakit ya Kak. Yang bisa naik kelas itu dari kelas 2 bisa naik ke kelas 1, kelas 1 bisa naik ke VIP dengan membayarkan nanti selisih biaya antar kelasnya gitu Kak. Apa ini? Penambahan peserta di Mobile JKN, tadi keluarnya nih kosong terus. Kalau misalnya terkendala melalui Mobile JKN, bisa melalui Pandawa saja Pak, karena lewat Mobile JKN nanti harus dipastikan sinyalnya stabil juga, nah, dan data yang di entry juga benar. Untuk KA-nya benar Kak, tunggakan dihapuskan. Untuk yang dihapuskan yang sementara berlaku yang maksimal 24 bulan ya Kak. Jadi kalau misalnya Kakak menunggak lebih dari 25 bulan, maka tagihan yang muncul hanya 25 bulan. Untuk berita-berita dari yang lainnya, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah. Untuk Kak Novelina, Kak bapakku udah meninggal, tapi BPJS beliau sudah nunggak, apakah tunggakannya masih berlanjut? Nah, pertama gini Kak, untuk Kak Novelina, silakan Kakak laporkan dulu ke BPJS Kesehatan untuk dinonaktifkan kepesertaan bapaknya dengan membawa surat keterangan meninggal ataupun akte kematian. Kalau misalkan tunggakannya sebelum bapaknya meninggal, maka itu tetap wajib dibayarkan ya Kak. Tapi kalau misalkan tunggakannya
setelah bapaknya meninggal atau karena terlambat dilaporkan, maka itu nanti bisa kita rekonkan gitu Kak. Ini udah bayar cicilan tunggakan BPJS yang pernah, tapi kok status pembayaran nggak berubah. Mohon maaf Kak dan Delion, untuk status kepesertaan BPJS aktif, lunas dulu baru bisa aktif. Tapi kalau masih dalam cicilan, selesai dulu cicilannya baru aktif ya Kak. Kalau ganti BPJS yang bayar ke BPJS gratis gimana caranya Kak Bang? Ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat ya Kak ya? Pasti aku jauh Kak. Ngecek masuk BPJS gimana caranya Kak? Cara ngecek, cara ngeceknya bisa di WA nomor ini Kak. Nah nanti di chat aja titik atau pokoknya kirim pesan, nanti ambil informasi, ambil cek status kepesertaan. Kak San, Kak, berkas apa aja yang perlu disiapkan kalau mau daftar BPJS? Nah, untuk Kak San, untuk pendaftaran BPJS Kesehatan, berkas yang pertama itu KK Kak, selanjutnya KTP, kemudian buku rekening sama nomor HP. Untuk pendaftaran, Kakak bisa daftarnya langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa juga langsung ke melalui Pandawa di nomor 0811 8165 165. Oke, sudah jam 5 Sobat CKN. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf juga jika pertanyaannya tidak terjawab semua. Silahkan nanti join lagi ya Bapak Ibu Sobat CKN minggu depan. Terima kasih. Kita akan live terus setiap minggunya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti join lagi di minggu depan. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf semuanya. Selamat sore.